Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Mas Pandu dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bu Guru akan mengabsensi terlebih dahulu. Aira Dewi Humairah, ya hadir. Andra Pandu Wibisana, hadir. Alfi Stevi Devander, hadir. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk itu, anak-anak dimohon untuk berdiri. Berdiri terlebih dahulu. Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Sudah, boleh duduk kembali. Apakah anak-anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Kalau sudah siap, coba ditengok kanan dan kirinya, di laci meja kalian. Kalau ada sampah, dibuang di tempat sampah. Mbak Aira, coba dibuang dulu sampahnya. Kalau kelas kita bersih, maka pembelajarannya akan bagaimana? Terasa nyaman, pinter. Bu Guru juga mau tanya, anak-anak tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapannya tadi pakai apa? Oh, pakai telur Mas Pandu. Mas Abrar pakai apa? Oh, pakai telur. Manfaatnya kalian sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu biar apa? Oh, biar kuat. Oh ya, biar mempunyai energi. Terus agar fokus, agar tidak ngantuk. Yang terpaling penting adalah kalian sarapan agar mempunyai energi ketika kalian berada di sekolah. Kemudian Bu Guru juga mau tanya, kalian apakah pernah pergi ke sawah? Pernah. Terus kalian kalau di sawah itu melihat tumbuhan dan hewan ya. Lalu tumbuhan apa saja yang kalian lihat waktu di sawah? Oh, ada padi, ada rumput, ada jagung. Terus ada tomat, ada cabai, ada sawi dan lain sebagainya. Kalau hewannya ada apa saja? Ada ular, ada kupu-kupu, ada burung,
ada tikus, ada belalang, dan masih banyak lagi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan menggunakan media diorama rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan susunan yang tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar lebih semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar pembelajarannya lebih semangat. Ayo anak-anak berdiri terlebih dahulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Kelas 5. Yes. Boleh duduk kembali. Selanjutnya Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Bu Guru sudah memutarkan tayangan video. Tadi sudah kalian amati ya? Ya, sudah. Video tadi itu memutarkan ekosistem di mana? Di sawah pinter. Lalu pada tayangan video tadi ada tumbuhan dan hewan. Iya apa tidak? Iya. Tumbuhannya itu tumbuhan apa saja tadi? Pinter, ada padi. Kalau hewannya ada apa tadi? Ada tikus, terus ada ular, ada elang. Ada berapa tadi? Ada 3. Lalu ada gambarnya jamur. Jamur itu tadi di dalam video menerangkan sebagai apa? Pengurai pinter. Kemudian tadi di dalam video itu menerangkan tentang ekosistem sawah. Ada padi yang dimakan tikus. Tikusnya dimakan ular. Ularnya dimakan elang. Lalu elangnya apa? Mati. Lalu diuraikan. Diuraikan sama gambarnya apa tadi? Jamur ya. Kalau ularnya mati, apa yang terjadi? Iya, elangnya tidak bisa makan. Kalau elangnya tidak bisa makan, apa yang terjadi? Elangnya mati. Lalu kalau padinya yang punah, mati, apa yang terjadi? Iya, tikusnya tidak bisa makan. Apalagi yang tidak bisa makan? Ularnya tidak bisa makan. Apalagi? Iya, elangnya tidak bisa makan ya. Jadi tidak akan terjadi apa? Nanti tentang rantai makanan ya. Karena rantai makanan itu harus saling berhubungan ya. Jadi materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan ya. Kita akan belajar tentang apa sih itu pengertian tentang rantai makanan. Di sini kelas 5 fase C akan belajar tentang
rantai makanan yang ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Dekomposer itu juga disebut apa? Pengurai. Ya. Selanjutnya tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapat energi. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makan untuk mendapatkan apa? Energi. Dalam rantai makanan itu ada yang mempunyai peran masing-masing ya. Ada yang perannya sebagai produsen, ada yang perannya sebagai konsumen, dan ada yang perannya sebagai pengurai atau dekomposer. Kemudian lanjut ya. Kemudian di sini pengertian dari produsen. Produsen itu apa? Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Lalu contoh tumbuhan hijau itu apa sih? Pinter, ada rumput, ada pohon, ada padi. Ada rumput, ada pohon, dan juga ada padi. Itu adalah contoh tumbuhan hijau yang bisa memproduksi atau mengelola makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Kemudian di sini pengertian dari konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makanya konsumen itu apa? Memakan makhluk hidup lainnya. Di sini konsumennya ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya yang berperan sebagai konsumen 1 adalah hewan herbivora atau hewan omnivora. Jadi yang menjadi konsumen 1 itu adalah makhluk hidup yang pertama kali memakan produsen. Makanya di sini dicontohkan sebagai hewan tikus. Kemudian konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen 2 adalah hewan karnivora atau omnivora. Jadi di sini dicontohkan hewan apa ini? Hewan ular. Ularnya berarti memakan apa yang konsumen 1? Memakan tikus. Makanya pada konsumen 2 itu hewannya itu hewan karnivora. Pemakan apa? Pemakan daging. Lalu konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2 hingga konsumen puncak. Ya. Konsumen puncak itu yang bagaimana? Organisme yang menduduki posisi puncak itu biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Jadi konsumen 3 itu boleh jadi hewan konsumen paling puncak karena hewannya tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Biasanya matinya itu karena berebut mangsa, memperoleh mangsa dengan hewan lainnya. Ya, itu disebut dengan konsumen 3. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer ketika makhluk hidup mati. Tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Itu adalah pengertian dari pengurai atau dekomposer. Ini adalah contoh rantai makanan. Ada padi, padinya dimakan sama tikus. Lalu tikusnya dimakan ular. Lalu ularnya dimakan siapa? Elang. Elangnya mati, lalu diuraikan sama apa? Bakteri atau jamur ya.
Di sini yang menjadi produsen siapa? Padi. Kenapa kok menjadi produsen? Iya, pinter. Mas Abrar pinter karena bisa mengelola makanannya sendiri. Terus yang menjadi konsumen tingkat 1 siapa? Tikus. Kenapa? Karena hewan apa? Hah, iya, pemakan apa? Iya, pemakan tumbuhan. Ini konsumen 1 itu adalah yang memakan produsen pertama kali. Makanya ini hewan pada konsumen tingkat 1 itu biasanya hewan pemakan tumbuhan. Lalu konsumen 2 di sini apa ini? Ular. Kenapa yo disebut dengan konsumen tingkat 2? Iya, berarti hewannya ini hewan apa? Pemakan apa? Oh, karnivora. Pemakan apa? Pemakan daging. Lalu konsumen tingkat 2-nya ini ulangnya dimakan apa? Elang. Berarti elangnya itu sebagai konsumen berapa? Tingkat 3. Iya, atau puncak. Karena apa? Iya, pinter. Karena tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Di sini menjadi elang ini menjadi konsumen puncak. Lalu kalau elangnya mati? Iya, diuraikan oleh jamur. Lalu apa yang terjadi? Kembali ke tanah sebagai humus ya atau nutrisi untuk kembali lagi ke tumbuhan padi atau tumbuhan hijau. Rantai makanan di ekosistem laut ini adalah yang berikutnya. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi, di sini pada ekosistem laut yang menjadi produsen adalah siapa? Fitoplankton. Kemudian fitoplanktonnya dimakan siapa? Zooplankton. Zooplanktonnya dimakan? Ikan kecilnya dimakan? Ikan sedangnya dimakan? Ikan besar. Yang menjadi produsen? Yang menjadi konsumen tingkat 1? Yang menjadi konsumen tingkat 2-nya ikan kecil. Konsumen 3-nya? Ikan sedang. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat berapa ini? Ikan besarnya ini tingkat berapa? Tingkat 4 atau konsumen puncak. Siapa namanya ini? Ikan besar. Kalau ikan besarnya mati akan diuraikan sama siapa? Jamur. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu apa? Rantai makanan. Nyanyi bareng-bareng semuanya. Ayo kawan kita belajar pokoknya dalam rantai makanan ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. makan, makan, Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Selanjutnya di sini ada namanya media diorama. Mbak Salsa sama Mbak Aira coba maju ke depan kepada Mbak Salsa dan Mbak Aira menentukan peran-peran masing dari tumbuhan dan hewan yang ada di ekosistem sawah. Yang menjadi produsen, ayo, yang menjadi produsen di sini siapa? Ini, apa ini namanya? Padi. Yang menjadi produsen adalah padi. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat 1-nya siapa? Tikus, ya, tikus. Kemudian yang menjadi konsumen tingkat 2-nya siapa? Ular. Coba ular. Yang menjadi konsumen tingkat 3 ya? 3. Siapa? Elang. Kemudian elangnya mati, lalu diapakan? Diuraikan. Siapa yang jadi pengurai? Jamur. Terima kasih ya Mbak Aira dan Mbak Salsa. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Ada 3 kelompok
Yang pertama ada kelompok tikus, kedua ada kelompok ular, dan yang ketiga ada kelompok elang. Bu Guru akan membaginya terlebih dahulu. Sudah. Kelompok tikus nanti itu cara pengerjaannya adalah dengan menyusun rantai makanan dengan gambar yang tepat. Lalu ditempelkan ya. Kemudian kelompok ular. Kelompok ular di sini nanti menyanyikan lagu rantai makanan dengan nada apa ini? Anak kambing saya ya. Lalu nanti susun rantai makanannya di bawahnya sesuai dengan lagu rantai makanan yang sudah kalian nyanyikan. Ini yang kelompok elang. Yang kelompok elang di sini adalah bermain peran. Bermain peran di sini nanti ada topi rantai makanan, nanti dibagi di kelompoknya, diskusikan dengan kelompokmu ya. Sudah selesai semua berarti ya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas kalian. Nanti kelompok lain boleh memberikan tanggapan ya. Coba. Yang maju pertama kali adalah kelompok tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tikus akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Dimakan oleh tikus. Ya. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elangnya lagi diuraikan oleh jamur. Jamur kembali ke tanah menjadi nutrisi bagi tanaman. Sudah, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Oh ya, Mas Pandu. Mas Pandu mau memberikan tanggapan kepada kelompok tikus. Apa tanggapannya Mas Pandu? Iya, presentasinya sangat bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tikus. Kemudian yang kedua adalah kelompok ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ular akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, nyanyikan dulu ya. Tadi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Menjadi Untuk tanaman padi. Dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Ya, padi dimakan oleh tikus. Lalu? tikus dimakan oleh ular. Ya, tikus dimakan sama ular. Ya, Ularnya mati lalu diuraikan oleh jamur. ya. Jamur kembali ke tanah menjadi nutrisi bagi tanaman padi. Iya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Iya, apa Mas Sabrar tanggapannya? Iya, suaranya sangat bagus dalam menyanyikan lagu rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kelompok ular. Lalu yang terakhir adalah penampilan dari kelompok elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tadi dimakan oleh tikus. Ya, padinya dimakan sama tikus. Ya, kemudian tikusnya ini dimakan sama siapa? Tikus dimakan oleh ular. Ular. Kemudian ularnya ini dimakan
Ular dimakan oleh ular. Ya. Kemudian Ularnya mati. ya, mati. Ini sudah dimakan semua, berarti mati. Lalu Diuraikan oleh jamur. iya, diuraikan oleh jamur. Kemudian setelah diuraikan, Jamur kembali ke tanah untuk menjadi nutrisi bagi tanaman padi. iya. Tanggapan dari kelompok yang lain. Iya, apa tanggapannya Mbak Urin untuk kelompok elang? Iya, bermain perannya sangat bagus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok elang. Kita beri salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh duduk lewat sini. Ya, sudah maju semua dan sudah mempresentasikan hasil belajar kelompok kalian masing-masing ya. Sudah apa? Sudah dipresentasikan ke depan. Tadi kelompok tikus mempresentasikan hasilnya dengan apa? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita belajar tentang apa? Tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa tadi, ayo? Iya, hubungan makan, dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Pinter. Ada beberapa peran yang terdapat di rantai makanan. Ya, ada namanya tadi produsen, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya apa? Dekomposer atau apa? Pengurai. Ini sudah menerangkan materi tentang rantai makanan. Mungkin ada yang ditanyakan? Bu Guru akan membagikan soal evaluasi kepada kalian ya. Ini adalah soal evaluasinya tentang tadi materi rantai makanan. Di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti pilih jawaban yang paling benar lalu diberi tanda silang. Jangan lupa diberi nama di atasnya ya. Paham? Paham? Iya. Apakah sudah selesai semua? Sudah? Boleh dikumpulkan. Kita tadi belajar tentang apa? Coba. Iya, tentang rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Apa? Apa? Hubungan? Iya, pinter Mbak Ira. Hubungan makan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Perannya pada rantai makanan apa saja tadi? Produsen, konsumen, pengurai. Ya, itu adalah peran dari rantai makanan. Kemudian produsen tadi adalah yang mampu mengelola makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Melalui proses apa? Pinter, berfotosintesis dengan bantuan iya. Kemudian kalau konsumen ada konsumen 1, 2, dan 3. Konsumen 1 hewan apa? Konsumen 2. Kalau konsumen puncak ataupun konsumen 3 yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Kalau pengurai atau dekomposer contohnya tadi apa? Iya, bakteri atau jamur. Kalau tikusnya mati tadi apa yang terjadi? Ular tidak bisa makan. Iya, ularnya tidak bisa makan. Ya, elangnya juga tidak bisa makan. Kemudian kalau padinya yang mati? Iya, tikus-tikusnya juga tidak bisa makan. Ularnya tidak bisa makan, apalagi yang tidak bisa makan? Elangnya juga tidak bisa makan. Itulah materi pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan tentang materi rantai makanan? Tidak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, Ibu Guru akhiri proses pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.